Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Ibu Ika. Di sini Ibu akan menjelaskan ulang materi yang telah Ibu jelaskan di kelas tadi ya. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai komponen-komponen kelistrikan. Nah, oke. Seperti yang Ibu bilang tadi, di sini Ibu akan menjelaskan ulang mengenai komponen-komponen kelistrikan yang sudah Ibu jelaskan di kelas. Dan harapan Ibu dengan Ibu menjelaskan ulang seperti ini, kalian akan dapat lebih memahami apabila di kelas tadi kalian masih kurang paham. Dan kalau kalian masih kurang paham lagi, kalian boleh langsung bertanya kepada Ibu ketika di kelas nanti. Ya, langsung aja. Tujuan pembelajaran dari komponen-komponen kelistrikan ini yang pertama, Ibu harap kalian dapat mengetahui komponen aktif dan pasif dalam rangkaian listrik. Kemudian kalian dapat menjelaskan sumber-sumber arus DC. Dan yang ketiga itu kalian dapat membaca kode warna resistor. Seperti itu. Nah, iya. Yang pertama ini ada komponen aktif. Komponen aktif itu apa sih, Bu? Jadi, komponen aktif ini adalah komponen yang menghasilkan energi. Biasanya ini tuh terdiri dari sumber tegangan dan sumber arus. Sumber tegangan sendiri itu perbedaan sumber tegangan DC dan sumber tegangan AC terletak pada arah aliran elektronnya. Kalau DC itu elektron mengalir terus satu arah atau maju, sementara AC itu elektronnya akan terus berpindah arah, kadang maju dan kadang-kadang bisa juga mundur. Di sumber tegangan ini itu dibagi menjadi dua, ada sumber tegangan bebas dan sumber tegangan tidak bebas. Sumber tegangan bebas ini sumber yang menghasilkan yaitu harga tegangan ini tuh berdiri sendiri gitu. Sementara sumber tegangan tidak bebas itu bergantung pada tegangan lain atau arus lainnya seperti itu. Nah, yang berikutnya ini kan ada sumber arus ya. Sumber arus ini penyebab terjadinya itu tuh karena adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Dan di sumber arus ini juga dibagi menjadi dua, ada sumber arus bebas. Artinya hampir sama, berarti sumber arus ini tuh tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Dan yang kedua ada sumber arus tidak bebas, yang berarti harga arusnya itu bergantung pada tegangan atau arus lainnya. Seperti itu. Nah, di sini itu ada contoh-contoh dari komponen transistor sendiri. Contoh ada sementara dioda, ini komponen elektrik hanya dalam satu arah atau sebagai penyearah dalam rangkaian integrated circuit atau IC. Ini tuh komponen elektronika yang eh, terdiri dari ribuan atau jutaan komponen kecil seperti transistor, resistor, kapasitor, dan dioda yang terintegrasi menjadi satu rangkaian. Nah, tadi di komponen aktif kan terdiri dari AC dan DC. Kalian tahu nggak perbedaan dari arus AC dan juga arus DC? Yang pertama, itu tuh arus AC aman untuk mentransfer pada jarak yang panjang dan dapat memberikan lebih banyak kekuatan. Kalau arus DC itu tidak dapat melakukan perjalanan sangat jauh karena akan mulai kehilangan energinya. Yang kedua, untuk frekuensi arus AC itu berkisar antara 50 Hz atau 60 Hz, itu tergantung negaranya. Nah, kalau di Indonesia ini kita pakainya yang 50 Hz. Dan untuk frekuensi arus DC itu adalah 0. Untuk arah arusnya, arus AC itu berbalik arah ketika mengalir dalam rangkaian, sementara arus DC itu tuh mengalir dalam satu arah rangkaian, seperti itu ya. Kemudian besarnya arus AC itu bervariasi terhadap waktu, sementara arus DC itu tetap terhadap waktu.
Untuk aliran elektronnya sendiri, di arus AC itu terus bergantian maju dan mundur. Kalau arus DC itu bergerak terus dalam satu arah. Kalau bisa maju, ya maju terus. Seperti itu ya. Dan arus AC itu diperoleh dari mana? Arus AC itu diperoleh dari generator arus AC. Sementara arus DC bisa diperoleh dari sel ataupun baterai. Itu. Oke, kita next. Energi, simpan energi. Di resistor yang berfungsi untuk menghambat arus listrik, kemudian ada kapasitor atau komponen yang bisa menyimpan dan melepaskan muatan listrik, dan ada juga induktor, itu komponen listrik yang digunakan sebagai bahan induktif. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada cara membaca kode warna resistor. Kita perhatikan bersama-sama. Di sini ada dua buah gambar resistor. Gambar yang di atas itu adalah resistor 4 gelang, dan gambar yang di bawah itu ada resistor 5 gelang. Kita perhatikan resistor yang 4 gelang dulu ya. Di situ resistor 4 gelang terdiri dari warna merah di gelang pertama, hitam di gelang kedua, di gelang keempat pertama dan gelang kedua. Pengalinya dan gelang keempat itu menandakan toleransinya. Jadi kalau di situ merah itu kan 2, hitam itu 0, kemudian merah pengalinya kan 100. Jadi tadi 2 0 berarti kan 20. 20 dikali 100, hasilnya 2000. Berarti 2000 ohm. Dan itu gelang terakhir, itu kan toleransi berwarna emas. Toleransinya emas itu sebesar 5%. Jadi eh, kode warna resistor tersebut sebesar 2000 ohm dengan toleransi kurang lebih sebesar 5%. Seperti itu. Oke, kita eh, lanjut memperhatikan ke gambar resistor yang ada di bawah. Resistor 5 gelang. Di situ ada gelang berwarna kuning, ungu, hitam, merah, dan coklat. Kalau di resistor 5 gelang, itu gelang pertama, kedua, dan ketiga sebagai satuannya. Gelang keempat itu sebagai pengali, dan gelang kelima itu sebagai toleransi. Jadi kalau di situ kuning kan merah, pengalinya 100, dan gold berarti kan sebesar 5% ya. Jadi di situ ada 470 dikali dengan 100 berarti 47.000 ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Seperti itu. Jadi sampai sini saja. Ibu harap kalian jadi lebih paham dengan penjelasan Ibu di sini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti kalian bisa langsung tanyakan saja kepada Ibu di kelas berikutnya. Em, Mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.